Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahmat untuk bagi kita semua ya. Selamat datang kembali di podcast Wawasan Kebangsaan ya, bersama saya, host dari podcast ini. Nama saya Erlangga Surya Kusuma dari UPN Veteran Jakarta. Kemudian di sini saya ditemani oleh teman saya ya. Silakan. Siapa? Dengan Mbak siapa? Saya Nur Farani Devia dari UPN Veteran Jakarta. Dan ini dengan Mas? Saya Hasta dari Universitas Terbuka. Nah, kemudian kita juga ini ya, ada dua teman kita dari jauh ini ya, dari Magelang dan dari Semarang. Ada Mas Syahroni dari Universitas Negeri Semarang dan ada Mbak Arifta dari Universitas Tigar Magelang. Oke ya, hari ini kita akan membahas ya mengenai dua video yang menggambarkan kondisi terkini generasi muda kita ya, kondisi terkini wawasan kebangsaan generasi muda kita. Ya oke, kita tonton bersama ya teman-teman dua video ini. Kata miris yang mungkin pantas disandingkan bagi dua orang bocah yang memparodikan lagu Indonesia Raya dan kemudian mengunggahnya ke media sosial. Tidak hanya itu, salah satu bocah tersebut malah menggunakan akun mengatasnamakan negara tetangga yang semua membuat gaduh jagat maya netizen Indonesia, termasuk berpotensi membahayakan hubungan Indonesia dengan negara lain. Dengan ada kasus semacam ini, di manakah rasa kebangsaan yang ditanam sejak usia dini? Bang, mundur deh. Bang, mundur ya, pindah bendera mundur dulu. Mundur satu sebelah mundur. Pegang bendera gitu. Ya. Pelan-pelan, jangan berhubung. Pelan-pelan ya, jangan berhubung. Pelan-pelan. Turun aja. Tidak apa-apa. Bisa dia. Oke, ini kita sudah nonton ya. Dua video yang ibaratnya 180 derajat berbeda begitu ya. Video pertama menggambarkan ya, anak kecil malah ya, yang menjelek-jelekkan lagu kebangsaan kita dan malah mengkambing hitamkan negara tetangga kita Malaysia ya, membuat gaduh gitu ya. Tapi ada juga ya video yang positif ya, sisi yang positif yaitu Mas Joni ya dari NTT yang sampai membahayakan dirinya memanjat tiang bendera hanya agar supaya bendera merah putih kita ini bisa berkibar begitu ya. Nah, ini kan ada dua sisi yang sangat kontras ya. Karena itu saya ingin meminta pendapat dari teman-teman yang hadir di podcast kali ini. Nah, ini yang pertama Mbak Farah ya. Ya, bagaimana pendapatnya Mbak soal ini ya, kondisi mengenai dua video ini? Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Terkait video yang baru saja kita lihat, dapat kita katakan bahwa hal tersebut merupakan kasus yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena anak-anak yang mengubah dan memparodikan lagu Indonesia Raya dengan kata-kata yang jauh dari kata-kata nasionalisme itu merupakan sebuah pelecehan ya, apalagi terhadap lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hal tersebut menjadi sebuah ironi. Kenapa? Karena dari situ kita dapat melihat bahwa rasa kebangsaan yang minim dimiliki oleh mereka sebagai generasi muda Indonesia. Gitu. Sebenarnya perlu kita lihat juga dari kondisi terkini yang ada di masyarakat, khususnya generasi muda di Indonesia, yang mana dewasa ini kesadaran untuk berbangsa dan bernegaranya itu mulai berkurang, terutama di kalangan generasi muda.
Misalnya karena adanya budaya dan teknologi dari luar yang mulai menghiasi kebiasaan generasi muda itu, lama-kelamaan budaya asli kita, nilai-nilai kita semakin terkikis gitu. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai kita tentunya akan memunculkan beberapa masalah yang juga akan berpengaruh pada kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Gitu. Dalam praktik di masyarakat nih contohnya, seperti kita yang lebih menyukai merek-merek luar negeri dibandingkan produk lokal gitu. Mereka rela menghabiskan uang mereka untuk membeli produk yang lebih mahal hanya untuk prestis, sedangkan karya-karya anak bangsa mereka tidak pakai gitu. Hal tersebut mencerminkan rasa kurangnya cinta terhadap tanah air seperti itu. Kemudian nih ada ironi lagi, misalnya ketika generasi muda Indonesia kurang antusias terhadap upacara kemerdekaan Indonesia misalnya. Mereka malas-malasan, mereka kurang antusias dan acuh tak acuh gitu. Namun di sisi lain, Gelora Bung Karno sanggup menghadirkan puluhan ribu fans dari band luar negeri atau idola mereka yang berasal dari luar negeri. Mereka sukarela datang membeli tiket dengan harga mahal, bahkan sampai tiketnya sold out, sampai kehabisan gitu. Mereka datang dari daerah ke ibu kota, lebih terlihat apa ya, lebih rasa cinta terhadap apa yang kita miliki sebagai bangsa Indonesianya tuh udah tidak ada lagi gitu. Jadi mereka lebih mencintai apa yang datang dari luar gitu dibanding dari dalam bangsa kita sendiri. Seperti itu. Oke, kemudian Mas Hasta, bagaimana pendapatnya ya terkait dua video tersebut? Eh, saya setuju dengan pendapat Mbak Farah tadi bahwa mungkin ada terjadi dekadensi rasa kebangsaan gitu di kalangan anak muda kita saat ini. Apabila kita bandingkan dengan zaman dahulu ketika perjuangan itu banyak pahlawan-pahlawan kita itu mereka berjuang sedari muda dari usia belasan, mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan kita. Bahkan generasi Soekarno Hatta itu mereka memulai pergerakan, mereka memulai membuat partai dan untuk partai pergerakan itu mulai dari umur awal-awal 20-an. Mereka apa ya bisa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi gitu. Walaupun ketika itu Indonesia pun belum lahir gitu. Kita masih belum belum merdeka dan nama Indonesia pun juga maksudnya belum lahir sebagai sebuah negara gitu. Tapi mereka rasa nasionalisme mereka tinggi gitu. Dilihat dari kasus yang tadi ada anak-anak gitu melecehkan lambang-lambang negara itu kita semua prihatin ya ada penurunan rasa kebangsaan itu gitu. Namun hal itu mungkin tidak semua anak Indonesia seperti itu. Seperti tadi adik kita Joni yang itu rasa patriotismenya yang di dalam hati mereka dia itu sangat tinggi gitu. Dia memanjat tiang bendera itu berbahaya sekali, itu tinggi, itu bisa kalau dia jatuh itu bisa sangat fatal gitu. Tapi tetap dia lakukan gitu untuk agar merah putih tetap berkibar gitu. Itu salah satu seperti ada air di gurun pasir gitu. Jadi ada harapan, sebenarnya masih ada harapan untuk bagi generasi muda kita untuk mencintai bangsa kita. Dan saya rasa banyaknya penurunan rasa kebangsaan ini juga dikarenakan mungkin saat ini kurangnya role model bagi generasi muda untuk membangkitkan rasa nasionalisme mereka. Kita lihat banyak pejabat-pejabat gitu yang di muka publik mereka melakukan korupsi, keseruan aneh gitu. Itu tidak memberikan contoh yang baik untuk generasi muda. Jadi generasi muda mungkin mencontoh dari mereka secara
alam bawah sadarnya, dan mereka saja tidak peduli dengan bangsa kita. Kenapa kita harus seperti itu? Mungkin seperti itu. Jadi ini adalah PR kita bersama, tidak hanya bagi generasi muda, tapi juga generasi-generasi yang lebih tua itu untuk memberikan contoh pada generasi muda. Seperti itu. Oke, ya. Kemudian bagaimana ini Mas Syahroni ya, supaya ini kan generasi muda kita sudah sangat menurun ya, wawasan kebangsaan, cinta tanah airnya. Kira-kira Mas Syahroni punya solusi tidak ini terkait masalah ini? Iya, baik, terima kasih Mas Angga. Jadi kalau memang ya kita lihat dari dua video tadi, di mana viralnya itu sebenarnya dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama ya. Kalau tidak salah yang Joni itu lebih dari 3 tahun yang lalu, kemudian yang memparodikan lagu bahasa Indonesia itu baru terjadi tahun lalu. Jadi itu ada gap waktu yang sangat singkat sekali yang menyebabkan terjadinya degradasi terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Hal ini memang perlu ya kerjasama antara rakyat secara umum dan juga pemerintah secara khusus untuk dapat menumbuhkan kembali kesadaran dan dalam berbangsa dan bernegara tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita memulainya? Ya, tentunya di sini kita dapat memulainya dari keluarga. Mengapa keluarga? Ya, karena tadi seperti dikatakan Mas Hasta, kita butuh role model nih. Nah, di dalam keluarga itu role model seperti orang tua itu akan sangat cepat memberikan atau mentransfer knowledge atau sifat berbangsa dan bernegara. Karena sebenarnya kan keluarga itu adalah unit terkecil dari suatu negara, dan bahkan kita bisa katakan dia sebagai miniatur, di mana ada kepala keluarga ya sebagai presidennya, kemudian ada ibu sebagai menterinya, kemudian anak-anak sebagai rakyatnya. Ya, ketika seorang ayah sebagai kepala keluarga bersikap baik, menghormati istrinya, kemudian menyayangi anak-anaknya, berdiskusi ketika mengambil keputusan, maka otomatis keteladanan tersebut ya dari role model yang ada di depan anak-anak tersebut itu dapat berefek kepada anak-anak sebagai penerus bangsa ini. Ya. Kemudian juga kegiatan mereka yang keluar, misalkan mereka taat beribadah, kemudian berinteraksi sosial dengan baik bersama tetangga-tetangganya juga pasti akan sangat membekas kepada anak-anak. Nah, sehingga ya dengan kita memulai dari keluarga, tentunya nanti akan menumbuhkan kembali sikap berbangsa dan bernegara tersebut, dan secara tidak langsung membuat generasi muda kita itu bangga untuk berbangsa, bersikap berbangsa dan bernegara. Sehingga nanti yang tadinya Joni ya yang sudah terlupakan itu akan muncul lagi semakin banyak. Mungkin seperti itu. Ya, pentingnya keluarga. Jadi dalam hal berbangsa dan bernegara. Oke, kemudian ini terakhir ya, Mbak Arifta ya. Bagaimana pendapatnya ya Mbak ya, supaya generasi muda kita ini punya rasa nasionalisme gitu ya, punya rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan yang lebih tinggi gitu ya. Bagaimana menurut Mbak? Ya, terima kasih ya Mas. Jadi tadi sebenarnya Mas Syahroni sudah menjelaskan kita banyak hal gitu ya. Ini memang merupakan PR kita bersama, dan saya sepakat bahwa penanaman nilai rasa bangga terhadap tanah air itu memang perlu ditanamkan sejak dini ya, mulai dari keluarga. Karena memang anak-anak itu, apalagi anak-anak kecil itu biasanya apa yang dia lihat ya itulah yang dia contoh gitu. Jadi sudah disampaikan oleh Mas Syahroni bahwa kita harus menjadi teladan untuk anak-anak kita. Nah, selain itu saya rasa di kehidupan sekolah juga memiliki peran yang penting untuk dapat menanamkan nilai-nilai itu tadi ya.
Jadi di sekolah itu kita harus benar-benar menanamkan semangat nasionalisme seperti misalnya melaksanakan upacara bendera atau belajar lagu-lagu nasional, belajar bahasa dan kebudayaan daerah, atau mungkin sekolah mengajak anak-anak untuk memperingati Hari Besar Nasional. Tapi dan yang paling penting lagi menurut saya adalah bagaimana sekolah mengajak anak-anak untuk bisa memaknai kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga nasionalisme itu tidak hanya sebatas seremonial saja, tidak hanya dikutbahkan seperti yang dilakukan oleh banyak orang, tapi benar-benar diinternalisasi oleh siswa gitu. Kemudian di sekolah itu kan juga ada sebenarnya pendidikan kewarganegaraan. Saya rasa pendidikan kewarganegaraan seharusnya tidak hanya sekedar memberikan pelajaran hafalan untuk anak-anak, tapi yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Karena apa? Kalau hanya sekedar menghafal, sekarang ini mesin-mesin pencari seperti Google dan kawan-kawannya itu sudah sangat ahli. Lebih ahli daripada kita gitu. Kita nyari apa gitu sudah ada di Google. Tapi ketika pengamalannya itulah yang harus benar-benar kita tanamkan gitu. Kemudian sekarang ini di sekolah itu kan ada di kurikulum Merdeka itu ada istilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, P5, disingkat P5 itu harapannya sekolah benar-benar bisa menyediakan ekosistem yang baik untuk sekolah dan juga bisa mendesain proyek yang efektif bagi siswa untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga yang tidak kalah penting adalah yang menarik bagi siswa. Mungkin satu hal yang menurut saya saat ini bisa kita lakukan adalah yang menarik gitu, yang menarik dan efektif untuk siswa itu melalui kampanye digital. Seperti yang kita tahu ya, anak-anak sekarang ini bahkan anak-anak prasekolah itu mereka sudah ahli banget pakai gadget gitu ya. Mungkin bahkan orang-orang dewasa pun kalah dengan mereka. Mereka sudah bisa buka TikTok, buka Instagram, mungkin main game macam-macam buat konten dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kita bisa menyediakan konten-konten yang menarik bagi mereka dan juga perlu juga pengawasan bagi orang dewasa untuk apa sih yang dilihat anak-anak itu. Jadi kembali lagi ya, sebagai orang tua kita harus melihat apa yang dilihat anak-anak itu, kita kontrol mereka. Jadi tidak hanya kita memberikan handphone saja terus kemudian dah terserah anak-anak, tapi kita harus melihat seperti itu. Oke Ya, terima ya, kasih ini Mas. Ya. terima kasih ya teman-teman semua di sini sudah menyampaikan pendapatnya ya. Ini kalau saya boleh merangkum gitu ya sebagai penutup dari diskusi kita di podcast hari ini. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Farah ya bahwa generasi muda saat ini tuh bisa dibilang sangat rendah gitu ya semangat nasionalismenya. Mereka ini ya malu, tidak mau gitu ya memakai produk dalam negeri, lebih memilih produk luar negeri. Ketika upacara bendera cenderung malas-malasan, tapi giliran konser artisnya luar negeri semangatnya luar biasa begitu. Nah, kemudian ditambahkan lagi oleh Mas Hasta ya bahwa ya, memang generasi muda kita ini salah satu penyebabnya ya, nah ini kalau saya boleh meringkas ini ya, bahwa beda dengan pahlawan yang dulu ya. Jadi kalau dulu generasi muda kita ya zaman awal kemerdekaan itu sangat semangat ya karena mereka harus memperjuangkan kemerdekaan gitu luar biasa dari sejak muda berjuang demi bangsa. Tapi generasi sekarang ya menikmati enaknya saja gitu ya. Ditambah semakin parah tidak adanya role model gitu ya karena pejabat-pejabat kita saat ini banyak melakukan tindakan tidak terpuji seperti korupsi misalnya. Nah kemudian memang tidak Mas Syahroni ya dan menawarkan ya sebuah solusi ya, solusi positif apa namanya ya, supaya muncul ya joni-joni lain ya di apa namanya kehidupan kita. Yaitu dimulai dari keluarga. Jadi keluarga yang berperan penting dalam menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme. Nah, di sini peran keluarga sangat penting. Kemudian ditambahkan, ya, dan ditutup oleh Mbak Arifta ya, bahwa peran sekolah tidak kalah penting dan juga perlu juga ya gerakan ya atau kampanye secara digital untuk semakin menguatkan ya semangat apa namanya dan wawasan kebangsaan generasi muda kita supaya kedepannya semakin sedikit lah ya generasi muda yang aneh-aneh ya tadi di video menjelekkan lagu Indonesia Raya dan semakin banyak yang seperti Joni-Joni dari Nusa Tenggara Timur mungkin dari provinsi lain bisa bermunculan ya.
Oke ya, ini kurang lebih podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya ya.